Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam budidaya, dan salam kreatif bagi pecinta ternak dan budidaya dimanapun berada. Sudah lama untuk rekan-rekan semuanya, peternak kreatif Borneo tidak mengupload atau mereview aktivitas atau kegiatan ternak dan budidaya karena sesuatu dan lain hal, karena kesibukan aktivitas rutin kita, sehingga untuk kegiatan ternak kita lama tidak kita review. Untuk itu hari ini kita akan mereview kembali tentang aktivitas kita di sela-sela rutinitas yang padat. Untuk hari ini kita akan mereview tentang bagaimana persiapan yang kita lakukan untuk menurunkan DOC dari mesin tetas ke tempat breeding atau kandang kita. Untuk itu mari kita review bagaimana yang kebiasaan kita dalam menurunkan DOC ke tempat kandang pembesaran, karena ada beberapa hal yang menurut saya penting kita lakukan untuk menghindari kegagalan dalam pembesaran, khususnya penanganan DOC. Sebagai contoh rekan-rekan, ini yang kita turunkan dari kandang DOC atau saat menetas dia tanggal 5 bulan 10 tahun 2023. Waktu itu netas 11 ekor. Kurang lebihnya sekarang usianya ini ya kurang lebih hampir belum sampai setengah bulan. Ini turun 11 ekor. Sebenarnya alhamdulillah sehat-sehat semua. Hanya saja entah kenapa waktu itu beberapa hari yang lalu pintu kandang ini sempat terbuka dan saya tidak mengetahui. Ternyata ada satu ekor yang keluar dari kandang dan benar-benar saya tidak mengetahui. Saat saya memasuki area kandang di sore hari, saya menginjak sesuatu, rekan-rekan. Betapa terkejutnya saya waktu itu. Ternyata satu ekor ayam dari sini itu yang terinjak saya, yang keluar dari kandang. Ya, rasa bersalah dan kasihan. Peliharaan kita mati karena kita sendiri, bukan kita sengaja, tapi karena memang betul-betul kita tidak mengetahui kalau kandang itu sempat terbuka, entah seperti apa ceritanya, dan satu ekor itu keluar. Begitu saya memasuki area kandang, terinjak saya, rekan-rekan. Jadi dari 11 ekor ini masih 10 ekor, usia kurang lebih 10 hari. Untuk DOC pada dasarnya adalah masih sangat rentan karena dia memerlukan tempat yang hangat, rekan-rekan, sehingga kita harus persiapkan betul sehingga DOC kita sehat. Untuk itu yang biasa kita lakukan, ini netas 5 ekor dari 6 butir telur. 6 butir telur netas 5. Ini usianya kurang lebih 1 minggu. Nah, hari ini kita akan menurunkan DOC kembali. Langkah pertama, kita harus siapkan kandang untuk DOC kita. Ini kebetulan
penghuninya sebelumnya, baru kita pindahkan ke sini rekan-rekan. Baru kita pindahkan ke sini. Ini baru kita pindahkan ke sini rekan-rekan. Sehingga ini kita akan gunakan untuk DOC yang baru menetas. Langkah pertama, kita harus bersihkan dulu. Kita bersihkan kandang yang untuk DOC kita. Kita harus bersihkan rekan-rekan, sehingga kandang kita yang akan kita siapkan untuk DOC paling tidak dia steril atau bersih. Karena usia DOC itu usia masih sangat rentan, sehingga kandangnya harus betul-betul yang bersih dan hangat. Ini setelah kita bersihkan, untuk kandang DOC ini sebaiknya kita semprot dengan desinfektan atau sejenisnya atau antibakteri, karena sebelumnya telah ditempati oleh ayam yang ada, sehingga kita sterilkan dulu. Kalau ada desinfektan lebih bagus, tapi kalau tidak ada, gunakanlah yang biasa kami lakukan, itu menggunakan cairan pembersih lantai atau sejenisnya, karena itu juga mengandung anti kuman, sehingga harapannya bisa membunuh kuman-kuman yang ada di kandang ini. Kita semprot rekan-rekan. Ini yang kita gunakan cairan pembersih lantai atau pembersih lain mungkin yang dipakai untuk cuci baju, yang intinya ada deterjen atau apapun yang intinya ada mengandung antibakterinya atau pembunuh kuman. Setelah kita semprot seperti ini, kita tunggu untuk kandang kering. Kandangnya biar kering dulu, sembari kita menyiapkan lampunya rekan-rekan. Lampu untuk penghangat sebagai pengganti induknya, yang secara alamiah induk ayam itu pasti akan melindungi anak-anaknya dari bahaya ataupun cuaca yang dingin, sehingga kita ganti penghangatnya menggunakan lampu. Kita cukup pakai lampu 5 watt saja, karena tempatnya ini kandangnya tertutup yang sudah relatif insya Allah hangat, namun kita tambah dengan lampu yang 5 watt, maka akan sangat cukup kehangatannya dan nyaman untuk ayam yang akan menempatinya, khususnya DOC nantinya. Kita cek dulu lampunya apakah sudah berfungsi. Oke, lampu menyala. Kita tutup atau biarkan untuk sembari nunggu agak kering. Oke, kita lanjut ambil DOC nya ke dalam mesin tetas rekan-rekan. Kita menggunakan tempat ini saja karena tidak banyak. Malam tadi dari 8 butir telur yang siap menetas itu, malam tadi masih tersisa 2 butir. Masih tersisa 2 butir, tapi pun sudah ada tanda-tanda retak mau menetas. Ini mesin tetas kita rekan-rekan, cukup sederhana. Mesin tetas yang kita buat
sendiri, otodidak, dengan bahan-bahan ala kadarnya, bahan-bahan bekas, sisa-sisa triplek yang kita rakit untuk menjadi mesin tetas. Ternyata sudah menetas semua rekan-rekan. Alhamdulillah 8 butir telur tuntas 100%, menetas semua. Alhamdulillah, karena cuaca sangat ekstrim saat ini, biasanya pasti ada yang tidak menetas karena cuacanya sangat panas, sangat ekstrim sekali di musim kemarau ini. Biasanya pasti ada tidak menetas, tetapi ya alhamdulillah dengan mesin tetas yang kita buat seadanya ini, insya Allah biasanya menetas di atas 70%. Tapi untuk hari ini alhamdulillah ini tuntas. Dari 8 butir telur menetas semua 100%. Alhamdulillah. Setelah kita amati, ternyata karena suhu sangat ekstrim, maka kelembapan biasa terjadi penurunan, sehingga air untuk pengatur kelembapannya kita isi full, sehingga kelembapan akan naik. Alhamdulillah hasilnya dengan kelembapan yang cukup bisa menetas maksimal rekan-rekan. Kita ambil, bismillahirrahmanirrahim. Dominan warna merah atau kuning. 4, 6, 8. Nah, ini 8 butir ini catatan kita insya Allah akan menetas di ini baru 8 hari, kurang lebih 2 minggu yang akan datang, hampir 2 minggu yang datang baru insya Allah akan menetas yang ini. Dan ini selisih 1 hari saja, mungkin akan beriringan menetasnya, sembari menunggu indukannya bertelur kembali untuk menambah isi mesin tetas kita. Sekilas untuk rekan-rekan, mohon maaf ini bukan mengajari. Setelah kita ambil DOC yang menetas, maka mesin penetas ini harus kita bersihkan, karena setelah menetas tentunya akan sangat kotor. Air pengatur kelembapan pun kotor sekali dengan pecahan-pecahan kerak telurnya, cangkang telur, dan bulu-bulu ayamnya, sehingga banyak debu rekan-rekan, sehingga harus kita bersihkan setelah menurunkan DOC seperti ini. Baik rekan-rekan, itu sekilas informasi. Jadi harus kita bersihkan dan air harus kita ganti. Lanjut, karena edisi kita hari ini adalah menurunkan DOC, kita kembali ke kandang DOC. Jadi inilah aktivitas yang peternak kreatif Borneo lakukan, peternak skala rumahan, peternak di sekitar pekarangan rumah, memanfaatkan pekarangan yang ada dengan peralatan yang seadanya, dengan alat-alat seadanya, materi kandang pun dengan materi-materi bekas yang kita buat menjadi kandang-kandang seperti ini. Oke rekan-rekan, kita masukkan untuk ayamnya atau DOC nya ke kandang yang sudah kita siapkan.
2, 4, 6, 8. Rekan-rekan, setelah kita masukkan seperti ini, langkah pertama setelah DOC kita masukkan dalam kandang, kita berikan air minum. Jangan langsung kita berikan pakan, tetapi langkah awal harus air minum dulu. Air minum yang biasa kita gunakan oleh peternak kreatif Borneo untuk ayam DOC yang baru netas, kita menggunakan air gula merah. Jadi air minumnya sedikit kita campurkan air gula merah. Harapannya ini akan membantu melatih pencernaannya dengan pertama kali meminum larutan bercampur gula merah, yang tentunya akan bagus untuk kesehatan pencernaan DOC kita yang baru netas. Oke, kita dekatkan supaya dia minum dulu, rekan-rekan. Untuk itu, maksudnya setelah itu kita siapkan untuk DOC kita pakan perdananya. Jadi pakan perdana kita harus siapkan untuk DOC kita. Nah, itu sudah mulai minum. Insya Allah kalau dia sudah mulai minum, setelah minum dia akan lebih sehat. Kita siapkan pakannya, rekan-rekan. Untuk pakan, kami biasanya untuk rutinitas kami untuk pakan ayam DOC yang baru netas, kita menggunakan pur. Kebetulan kalau kita lebih percaya dengan 511, karena 511 ini lebih lunak dan proteinnya jelas, kandungannya lebih tinggi dan bagus. Berbeda dengan, mohon maaf, bukan kita iklan, tetapi pengalaman yang kita jalani. Kalau jenis pur lain itu keras sekali, kita campur air sedikit. Kalau pur jenis lain biasanya untuk teksturnya lebih keras. Setelah kita kasih air begini dia masih keras, tapi kalau 511 ini langsung dia akan hancur, dan dia lebih lembut, teksturnya lebih lembek, sehingga lebih sehat, lebih bagus untuk DOC. Sekarang itu untuk pengalaman kita di kandang peternak kreatif Borneo. Tidak perlu terlalu basah, rekan-rekan, yang penting dia sudah hancur, agak memal-mal saja. Karena untuk pencernaan DOC kita yang baru menetas tentunya belum terbiasa dengan pakan yang keras-keras atau teksturnya yang memerlukan waktu lama untuk pencernaan, sehingga kita bantu dengan air agar lebih mudah dicerna atau dimakan oleh DOC kita. Sudah mulai pada minum. Oke, kita masukkan untuk pakannya, rekan-rekan. Oke, seperti inilah rutinitas yang kita lakukan di kandang ternak kreatif Borneo untuk perlakuan terhadap DOC. Setelah semua sudah siap seperti ini, kebiasaan kami, kita akan kasih tanggal. Rekan-rekan, kita kasih tanggal menetasnya
seperti ini, sehingga untuk memudahkan kita dalam mengetahui atau memantau perkembangan ayam, saat kapan dia harus waktunya kita pindahkan kandang, karena kita dalam perawatan penggunaan pur itu 0 sampai dengan usia 1 bulan kita full pur dan lampu penerangan. Melihat cuaca, karena saat ini cuaca panas, biasanya setelah usia 1 minggu kita sudah matikan untuk siang hari karena cuacanya sangat ekstrim, jadi tidak full siang malam. Tetapi kalau cuaca tidak mendukung, maka lampu 30 hari full siang malam kita gunakan dalam penghangat atau penerangan ayamnya. Rekan-rekan, seperti itulah kebiasaan kami dalam menurunkan atau perawatan DOC. Ini sebagai contoh yang kita lakukan, kita kasih tanggal untuk memantau. Jadi nantinya DOC ini akan menempati kandang DOC ini sampai dengan usia 1 bulan. Itu untuk kebiasaan kami saat ini, karena dengan kandang kita yang ada masih bisa kita gunakan sampai dengan usia 1 bulan dengan jumlah ayam yang 8 ekor seperti ini, bahkan sampai 15 ekor DOC. Kalau serasa mungkin 1 bulan sudah mulai sesak, baru kita pindahkan sebelum usia 1 bulan. Tapi kalau masih mampu sampai dengan usia 1 bulan di dalam kandang DOC ini, baru kita akan pindahkan ke kandang yang di sini. Ini ayam setelah usia di atas 1 bulan. Ini sudah tidak menggunakan lampu penghangat lagi, dia cukup penerangan luar. Tapi kalau cuaca dingin akan kita bantu dengan penghangat lampu sebagai penghangatnya apabila cuaca ekstrim atau dingin. Tapi kalau tidak, kita sudah tidak gunakan lagi, sehingga cukup penerangan luar saja. Ini usia 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Setelah itu kita akan pindahkan ke kandang di sini. Ini usia di atas 2 bulan, rekan-rekan. Di atas 2 bulan. Nah, ini masih 2 bulan kurang beberapa hari lagi. Ini sudah 2 bulan lewat, 2 bulan lewat 1 minggu, 2 bulan lewat 10 harian. Nah, ini insya Allah sampai usia 3 bulan dia masih akan tinggal di sini, karena untuk kandangnya masih cukup luas. Demikian sekilas aktivitas yang kita lakukan, rekan-rekan, dalam penanganan DOC. Semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan peternak pemula atau yang akan memulai peternak. Manfaatkan waktu-waktu luang, kegiatan sampingan selain kegiatan rutinitas pokok kita, melakukan usaha ternak ayam skala rumahan. Tidak ada ruginya, rekan-rekan, karena ini hanya di waktu-waktu luang saja. Di waktu luang saja, sepulang kerja bisa kita lakukan. Pagi sebelum berangkat kerja, sebelum mandi, kita berikan pakan, berikan minumnya, atau perawatan sebelum kita mandi untuk perawatan ayamnya. Setelah kita kasih makan selesai, kita bisa lanjut ke aktivitas rutin kita. Begitu juga sore hari sepulang kerja, kita bisa lakukan lagi perawatan ayam, sehingga tidak memerlukan waktu yang 1 hari full. Bisa kita lakukan melihara ayam skala rumahan ini, bisa kita lakukan dengan memanfaatkan waktu-waktu luang kita. Berbeda halnya
mungkin dengan rekan-rekan kita yang memang sudah fokus ke ternak ayam, itu berbeda cerita rekan-rekan, karena mereka-mereka yang sudah memang totalitas, artinya melakukan ternak ayam secara profesional, dan itu yang digeluti secara usaha pokoknya. Untuk kita yang mungkin paruh waktu untuk kegiatan ternak skala rumahan yang mempunyai aktivitas rutin juga, sehingga kita manfaatkan waktu-waktu luang kita dalam memanfaatkan atau menggunakan waktu luang secara produktif dan positif yang bisa menghasilkan, tentunya bisa membantu menambah income, paling tidak untuk kebutuhan gizi keluarga kita sudah dapat, tidak perlu beli untuk kebutuhan gizi yang dari daging ayam. Tentunya kualitas dagingnya juga akan lebih bagus ketimbang ayam ras. Demikian rekan-rekan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekilas yang kita review atau kita upload hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon dukungannya, semoga kita senantiasa sehat selalu. Mohon dukungan like, subscribe, and share-nya agar kita bisa selalu membagikan review-review atau upload video yang bermanfaat ke depannya lagi. Terima kasih yang sudah klik ke channel ini, tinggalkan komen untuk sharing-sharing, silahkan di share apabila video ini dianggap bermanfaat. Salam kreatif dari Bumi Tuntung Pandang, South Borneo. Salam ternak, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.